Salam, puji Tuhan kita boleh bertemu kembali dalam acara pendalaman Alkitab melalui pelajaran Sekolah Sabat. Sudah ada para panelis kita, ada Pak Tobing. Apa kabar Pak Tobing? Shalom, kabar baik Pak Darwis. Demikian juga semua pemirsa kita yang setia dimanapun berada. Kita berharap semua kita dalam keadaan baik, sehat, walaupun mungkin misalnya kita menghadapi kesulitan, kita percaya Tuhan melindungi kita. Amin. Ada Pak Adri Kaunang juga. Apa kabar Pak Adri? Puji Tuhan, Allah begitu luar biasa dan tentunya kita selalu bersyukur dalam kondisi apapun, ya para pemirsa. Amin. Ada Pak Fajar. Apa kabar Pak Fajar? Puji Tuhan Pak Darwis. Diberkati semua pemirsa dimanapun saudara berada, dalam keadaan maupun situasi saat ini pada masa pandemi. Kiranya Tuhan memberkati kita semuanya. Baik, sebelum kita mulai, kita akan berdoa yang dipimpin oleh Bapak Fajar. Silakan Pak Fajar, kita mulai dengan doa. Baik, kita satu dalam doa. Bapa kami yang di surga, pada pagi yang indah ini Tuhan, kiranya Roh Kudus-Mu dan terang dari surga mendiami hati serta pikiran kami, sehingga kami dapat memperoleh makna dan esensi dari ritme perhentian yang akan kami pelajari dan akan kami bagikan kepada seluruh pemirsa. Dan biarlah Roh Kudus-Mu akan menginspirasi bagi masing-masing kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Baik pemirsa, dimanapun berada, kita akan mulai diskusi ini. Ada judul pada saat ini yaitu ritme perhentian. Kita minta Pak Tobing untuk kira-kira menguraikan apa sih yang akan kita bahas pada kali ini. Silakan Pak Tobing. Baik, terima kasih Pak Darwis. Pemirsa yang diberkati Tuhan, pelajaran minggu ini mengajak kita kepada sebuah peristiwa yang luar biasa, yaitu proses penciptaan, lalu Allah meninggalkan sebuah peringatan bagi kita yang akhirnya kita sebut nanti ritme perhentian. Kalau kita melihat ke ayat hafalan kita baca, lalu Allah memberkati hari ketujuh itu dan menguduskannya karena pada hari itulah ia berhenti dari segala pekerjaan penciptaan yang telah dibuatnya itu. Kalau kita coba dengan kemampuan kita sebagai manusia berdosa melalui literatur Alkitab yang Tuhan sudah tinggalkan bagi kita, mencoba mengingat-ingat bagaimana proses penciptaan ini. Bayangkan, kita bayangkan Pak Darwis, tadinya isinya hanya kegelapan Pak Darwis, ya, hanya kegelapan, tidak ada apa-apa. Tiba-tiba kuasa Allah membuat terang, ya kan, membuat terang, lalu Dia pisahkan. Dia buat langit dan bumi, Dia pisahkan air dan daratan dan semua jenis tumbuhan. Lalu setelah kemudian 3 hari berikutnya diisi, ya, kemudian diisi bumi itu. Ini kalau bukan karena kuasa yang luar biasa, tidak mungkin bisa terjadi seperti itu. Lalu apa yang disebut dengan ritme perhentian di sini? Apa kaitannya dengan penciptaan? Kalau kita melihat asal-usul kata ritme, ya mungkin kalau kita biasa mendengar di musik ada istilahnya rhythm, ya, rhythm itu ritme, irama, ya, irama. Jadi irama itu adalah ketukan yang teratur, ya, ketukan yang teratur. Nah, jadi kalau dikatakan ritme perhentian, setelah Allah bekerja 6 hari, ya luar biasa, Allah membuat satu tonggak peringatan agar siklus ini selalu terulang, Pak Darwis. Ya, siklus ini selalu terulang. Inilah yang disebut ritme itu. Apa ritme itu? Hari ketujuh Allah berhenti, ya. Hari ketujuh Allah berhenti supaya ini selalu menjadi siklus atau ritme, irama yang teratur, ya, yang kita jalani di dalam kehidupan kita. 6 hari kita sibuk dengan kehidupan kita. Di hari yang ketujuh ada irama yang mengingatkan kita stop dulu, istirahat dulu, ya. Kita mengucap syukur atas berkat yang Tuhan sudah berikan selama 6 hari, lalu kita serahkan lagi hidup kita untuk 6 hari berikutnya. Itulah ritme yang kita dapati yang ditinggalkan Tuhan oleh kita. Kalau kita melihat bagaimana proses penciptaan ini Pak Darwis, seandainya tidak ada ritme ini, waduh luar biasa kita, capeknya kayak enggak ada istirahatnya kita. Itulah kira-kira
Pak Darwis yang menjadi pengantar pelajaran kita dalam 1 minggu ini. Ya. Terima kasih Pak Darwis. Baik Pak Tobing, kita akan lanjut ke Pak Adri Kaunang nih. Pak Adri, ada judul pembukaan untuk perhentian. Mungkin Pak Adri bisa uraikan ini. Silakan Pak Adri. Oke, shalom para pemirsa dimanapun saudara berada. Pelajaran ini adalah pelajaran tingkat tinggi ya. Itulah sebabnya secara manusia, secara pemikiran manusia kita tidak bisa ya memahami jika kita menggunakan rasio cara berpikir kita secara manusia berdosa. Tetapi puji Tuhan pada jam yang diberkati ini kita bisa melihat ya 2 ayat yang luar biasa. Yang pertama adalah Kejadian 1 ayat 1, pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Secara konsep kealahan ini sangat mudah dimengerti. Kalau kita bandingkan dengan buku Ulangan pasal 29 ayat 29, ada hal yang tidak bisa kita pahami dan hanya dengan kealahan saja ya ini bisa dipahami secara langsung dan tentunya secara rohani. Namun kita pelajari yang pertama ya. Dikatakan di sini bahwa dalam buku Kejadian 1 ayat 1 sampai 3, maka berfirmanlah Allah ya. Jadi kita harus terima dengan iman ya. Bahwa Allah telah melakukan sesuatu tadi dibahas cycle ya, cycle proses, dan itu merupakan satu akar ya, kepercayaan kita kepada firman Tuhan bahwa sesuatu itu tanpa Allah tidak ada. Dan yang berikut, pelajaran yang berikut dalam buku Kejadian 1 ayat 31. Maka Allah melihat segala yang dijadikannya sungguh amat baik. Kata baik di sini berbeda dengan kata baik manusia ya. Jadi secara urutan proses itu sudah dilakukan dengan baik sehingga masuk kepada hal yang menarik. Di dalam buku Kejadian 1 ayat 26 sampai 27 dibandingkan dengan Kejadian 2 ayat 7, 21 sampai 24. Manusia itu diciptakan oleh Allah. Rupa kita serupa dengan Allah. Pertanyaan yang besar adalah bagaimana rupa Allah dan bagaimana rupa saya dan saudara? Itu merupakan tanda tanya karena kita sudah jatuh di dalam dosa. Pemahaman sebagai kesimpulan adalah mari kita bergantung pada firman Allah untuk memahami banyak kebenaran-kebenaran yang ada di dalam firman Allah itu. Ajakan saya adalah jika saudara memiliki Alkitab atau firman Allah yang saya sebutkan berulang-ulang tadi, maka marilah saudara memberikan waktu untuk dapat menyelidiki secara langsung, secara pribadi, secara keluarga. Dengan demikian, salah satu proses penciptaan yang luar biasa ini, saudara dan saudari bisa mempelajari lebih dalam, dan akhirnya melalui doa dan mengundang kuasa Roh Kudus, kita tidak akan menolak tentang proses penciptaan, termasuk di dalam buku Kejadian pasal 1 dan Kejadian pasal 2 ayat 1 sampai 3. Kiranya pelajaran ini akan membuat kita selalu bersyukur kepada Allah bahwa ada satu berkat yang luar biasa di dalam buku Kejadian pasal 1 dan dikunci dalam buku Kejadian pasal 1 ayat 31. Itu Pak Darwis yang menarik, Pak Darwis. Terima kasih Pak Kaunang. Ini pemikiran aja Pak Kaunang. Memang masih ada aja orang yang tidak percaya bahwa Allah lah pencipta dunia ini. Apa Pak Kaunang yang bisa kita sampaikan untuk meyakinkan orang yang kurang percaya bahwa dunia ini dan isinya adalah ciptaan Allah, Pak Kaunang? Oke, memang yang pertama Pak Darwis, ya, saya dan saudara adalah umat-umat yang memang berdasarkan firman Allah. Memang kita harus belajar dan tugas kita adalah spread the gospel ya, mengabarkan Injil, ya, memberitahukan kepada orang yang belum memahami. Masalah mereka tidak mengerti, ya kita coba mengulang-ulangi supaya mereka bisa mengerti. Dengan catatan poin yang kedua, undanglah Roh Kudus, kuasa Roh Kudus saat ini. Karena hanya dengan kuasa ini, maka orang bisa berubah ya untuk mempelajari firman Allah dan memahami isi dari firman Allah, termasuk buku Kejadian pasal 1. Jadi bukan dengan keperkasaan dan kekuatan kita ya, tetapi dengan kekuatan dan kuasa Allah. Melalui kuasa Roh Kudus, kita bisa menjelaskan secara detail berulang-ulang ya, dan akhirnya mereka memiliki satu patokan yang benar
dalam firman Allah. Itu Pak Darwis, resep yang mudah dimengerti Pak Darwis. Baik, Pak Kaunang, saya akan beralih ke Pak Fajar ini. Pak Fajar, ada perintah untuk berhenti. Nah, ini silakan Pak Fajar, tolong diuraikan. Ini pembahasannya menarik ya, khusus selama 1 minggu ini, yaitu mengenai ritme perhentian yang berkaitan sekali dengan hari Sabat yang diciptakan oleh Tuhan. Tentunya semua penciptaan selama 6 hari itu adalah baik adanya. Dan Tuhan juga melihat segala sesuatunya itu adalah baik. Tapi seakan-akan itu tidak lengkap kalau di akhir penciptaan ini dia membuat sesuatu yang sangat spesial, yang istimewa, lain daripada yang lain, yaitu adalah hari Sabat. Dan menariknya di hari Sabat ini Tuhan itu juga berhenti dari segala pekerjaannya. Pertanyaan adalah apakah Tuhan itu capek, lelah? Oh tidak. Hari Sabat ini memang dijadikan dan diciptakan oleh Tuhan supaya ada satu hubungan yang harmonis, yang begitu intim antara Tuhan sebagai pencipta dengan Adam dan Hawa sebagai ciptaannya. Nah, hubungan ini kan menarik ini, dan itu dilakukan pada hari Sabat ini yang mana hari Sabat ini adalah hari yang dikhususkan, yang diistimewakan. Jadi ada satu kerinduan daripada Tuhan memiliki satu hubungan yang begitu erat dengan yang diciptakannya. Tapi Pak Darwis, sekali lagi, karena ada dosa, ketidakpenurutan antara Adam dan Hawa, akhirnya hubungan yang begitu harmonis ini hilang. Jadi sudah sirna begitu saja. Nah, Tuhan itu ingin mengharapkan bahwa ada hubungan sekali lagi antara pencipta dengan ciptaannya. Dan bahkan dari tahun ke tahun itu ya, hari Sabat sempat dilupakan. Pak Darwis mungkin ingat pada waktu bangsa Israel ditawan di tanah Mesir, udah hampir ratusan tahun mereka akan lupa akan hari Sabat, hari perhentian ini. Dan pada akhirnya setelah mereka dibebaskan oleh Tuhan, Tuhan itu menginginkan bahwa mereka tidak melupakan hari perhentian atau hari yang dikuduskan oleh Tuhan ini, yaitu diberikan ada satu hukum yang keempat, yaitu dalam Keluaran 20 ayat yang ke-8 dan 11. Nanti para pemirsa bisa membaca, ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat, itu ayat yang ke-8. Jadi memang Tuhan mengingatkan kembali bahwa hari Sabat yang pernah dilupakan oleh bangsa Israel itu diingatkan kembali kepada mereka, sehingga hubungan tujuan daripada Tuhan menjadikan dan menciptakan hari Sabat ini adalah mengingatkan asal-usul mereka. Yang pertama Pak Darwis, mengingatkan asal-usul mereka bahwa mereka itu adalah ciptaan, kemudian mereka hari Sabat ini ditujukan supaya mereka itu memiliki satu persekutuan dengan Tuhan. Jadi mengingatkan mereka, asal-usul mereka bahwa mereka diciptakan oleh Tuhan, kemudian memperkuat persekutuan dengan Tuhan. Nah, dari sini hubungan yang semula sempat renggang oleh karena dosa, akhirnya bisa diselaraskan kembali dengan kehadiran dengan hari Sabat ini. Tuhan mengingatkan kepada kita ada satu hari perhentian di mana Tuhan ingin memiliki satu persekutuan dengan kita sebagai umat yang diciptakan. Begitu Pak Darwis. Ya, ini pemikiran aja Pak Fajar ya. Katanya kita harus menyiapkan hari-hari kita untuk hari Sabat. Hari yang spesial, hari yang istimewa itu. Apa Pak yang bisa kita tunjukkan dalam kehidupan sehari-hari bahwa kita memang menyiapkan diri ini menyambut hari Sabat, hari ke-7 itu. Silakan Pak. Iya, tentunya kita sebagai makhluk yang sudah diciptakan oleh Tuhan, Tuhan menginginkan bahwa kita itu mengingat akan asal-usul mereka. Kamu itu dari mana? Kemudian siapa nenek moyang kamu? Kemudian apa maksud tertentu? Nah, kalau kita ingin tunjukkan kepada orang bahwa kepada orang lain ya, kepada saudara-saudara kita, mungkin dengan rekan-rekan kita yang barangkali tidak seiman dengan kita ya. Kita tunjukkan bahwa kita itu sebagai umat asal mula kita itu sebagai
makhluk yang diciptakan oleh Tuhan, memiliki gambar dan rupa Tuhan. Jadi pada saat kita mempersiapkan untuk masuk hari Sabat, ya kita tunjukkan tabiat Tuhan sebagaimana mestinya. Bukan berarti kita menunjukkan tabiat kita hanya khusus pada hari ke-7, tidak. Tapi persiapan yang dilakukan mulai hari Minggu, Senin, Selasa, kita tunjukkan sebagai tabiat seseorang yang menyerupai Tuhan sebagai pencipta kita. Nah, pada saat persiapan hari persiapan itu tiba, kita khususkan, kita berhenti, kita tinggalkan pekerjaan kita sehari-hari, dan kita akan memasuki satu siklus mingguan yang teratur di mana kita bersekutu dengan Tuhan, yaitu hari Sabat, hari yang penuh dengan sukacita. Sehingga kita memiliki satu hubungan yang spesial ya, spesial pada hari yang ke-7 yang kita nantikan, yang kita persiapkan. Nah, inilah yang perlu kita persiapkan, Pak Darwis. Ya. Terima kasih Pak Fajar. Saya kembali ke Pak Tobing ini. Ada keadaan baru. Nah, ini apa ini maksudnya keadaan baru? Silakan Pak Tobing. Baik, terima kasih Pak Darwis. Jadi kita tahu bahwa orang Israel itu ketika keluar dari Mesir lalu menuju tanah Kanaan, sebenarnya mereka bisa tiba di Kanaan lebih cepat, tetapi oleh karena orang Israel itu banyak bersungut-sungut, tidak percaya, sehingga mereka sudah mengembara 40 tahun di padang belantara. Lalu kita bayangkan kalau 40 tahun sudah muncullah, lahirlah generasi-generasi baru ya Pak Darwis. Jadi generasi baru ini mereka melihat bagaimana keadaan orang tua mereka yang kurang iman ya, yang kurang percaya. Lalu Tuhan mau agar generasi-generasi baru ini tidak terpengaruh oleh kebiasaan orang-orang tua mereka. Lalu Allah memberikan satu keyakinan kepada mereka, bukti perlindungan Allah kepada mereka, hal-hal yang luar biasa selama di padang belantara. Salah satunya adalah Pak Darwis, bagaimana secara ajaib mereka mendapat makanan yang luar biasa yang kita kenal dengan apa yang disebut manna. Ya, kalau manna setiap harinya itu ya agak sulit dibayangkan bentuknya manna itu, tetapi kalau di dalam Keluaran 16 dikatakan ketika embun itu telah menguap, tampaklah pada permukaan padang gurun sesuatu yang halus, sesuatu yang seperti sisik, halus seperti embun beku di bumi. Ya, kita agak sulit membayangkan seperti apa makanan itu, tetapi diceritakan luar biasa sekali, ya, luar biasa sekali. Setiap hari mereka sudah diatur berapa banyak yang boleh diambil, dan luar biasanya ketika hari Jumat Pak Darwis, ya ketika hari Jumat mereka orang Israel diminta untuk mengumpulkan 2 kali lipat manna, ya 2 kali lipat manna, oleh karena hari Sabat nanti di hari ke-7 tidak ada manna yang turun, ya tidak ada manna yang turun. Jadi inilah persediaan untuk hari Sabat. Di mana luar biasanya? Kalau di hari biasa mereka mengumpulkan lebih daripada kebutuhan mereka, itu nanti busuk, ya langsung busuk. Tapi di hari Jumat mereka kumpulkan 2 kali lebih banyak, besoknya tidak busuk, ya besoknya tidak busuk. Itu sangat luar biasanya. Jadi sementara ya hari Jumat disimpanlah itu, pada hari Sabat tidak akan busuk. Nah, apa yang kita mau perhatikan yang disebut keadaan baru di sini? Ya, di sini adalah bahwa Allah mau memperkenalkan konsep hari Sabat itu kepada orang Israel, menyatakan bahwa kita itu, ya hari Sabat mengingatkan kita bahwa kita bukanlah yatim piatu di kosmik ini. Kita bukanlah, ya orang Israel bukanlah umat yang terombang-ambing tanpa perlindungan, tapi Sabat memastikan kepada orang Israel sebuah jaminan, ya sebuah jaminan bahwa Allah melindungi mereka. Nah, ini hal yang sama bagi kita, ya hal yang sama bagi kita. Ketika kita beristirahat, mungkin kita khawatir apa yang menjadi makanan kita di hari Sabat, apa yang memenuhi kebutuhan jasmani kita. Allah tidak pernah meninggalkan kita menjadi yatim piatu.
Dia sudah siapkan semua. Ketika di hari persiapan kita datang kepada Dia dan kita percaya bahwa Tuhan akan melindungi kita, hari Sabat benar-benar menjadi hari berkat, bukan hari yang tanpa berkat. Itulah luar biasanya Pak Darwis yang disebut keadaan baru ini. Maka hari Sabat sekaligus sebagai peringatan bahwa Allah lah yang menjadi pelindung kita. Allah lah yang selalu menyediakan kebutuhan kita. Terima kasih Pak Darwis. Baik Pak Tobing, ini pemikiran aja Pak Tobing ya, kita rutin hari Sabat berbakti. Apa sih yang kita bisa sampaikan? Bahwa hari Sabat lebih dari hanya perbaktian atau kegiatan rutin di jemaat. Silakan Pak Tobing. Ya, sama seperti bagaimana Allah sudah mengatur kepada orang Israel agar mengumpulkan secukupnya dan mengumpulkan 2 kali lipat di hari Jumat untuk persediaan Sabat, percayalah bahwa kebutuhan kita akan dipenuhi oleh Allah. Maka hari Sabat itu bukan hanya sekedar ibadah rutinitas seperti itu saja. Tetapi kita harus mengingat bahwa hari Sabat adalah hari pengakuan kita di mana Allah pencipta kita. Dan oleh karena itu, di mana kita juga dilindungi oleh Allah di hari Sabat. Maka pada hari Sabat, ya, bukan hanya sekedar ibadah liturgi seperti yang biasa kita lakukan, tetapi kita juga harus menjadi berkat bagi orang lain di hari Sabat. Jangan kita menjadi orang yang egois, hanya kita datang di hari Sabat hanya untuk meminta berkat jasmani untuk kita, tetapi justru hari Sabat adalah hari bagaimana kita menjadi saluran berkat bagi orang lain. Itu Pak Darwis. Saya mau beralih ke Pak Adri Kaunang lagi nih. Pak Adri, ada alasan lain untuk berhenti. Apa ini alasan lain kenapa kita harus berhenti pada hari Sabat? Silakan Pak Kaunang. Oke, ada yang menarik di sini Pak Darwis. Poin yang pertama adalah antara Kejadian pasal 1 ayat 1 sampai 31 dengan Ulangan 5 ayat 15. Poin apa yang kita dapat di sana? Allah ingin melakukan restructuring, ya, menata kembali mindset, ya, dari bangsa Israel untuk mengingatkan bahwa Allah telah melakukan proses penciptaan. Apa itu? Ya, tadi kondisi kata budak, slave, ya, di mana bangsa Israel kurang lebih secara keturunan 350, bahkan ada catatan-catatan lainnya. Berarti menggambarkan bahwa mereka tidak memahami kata penciptaan. Mereka tidak memahami konsep kealahan yang benar tentang cara mapping, ya, berpikir tentang Allah yang sudah menciptakan sebagainya. Tetapi proses keluaran ini menggambarkan bahwa inilah penciptaan baru bagi bangsa Israel. Untuk aspek apa? Kalau kita bandingkan dalam buku Yesaya 43:15 dikatakan, dan karena keluaran dipandang sebagai simbol kebebasan dari dosa, yaitu penebusan. Kita dapat dipandang sebagai satu pemahaman yang luar biasa tentang Sabat adalah simbol penciptaan dan penebusan. Karena dengan cara yang sangat nyata, Sabat mengarahkan kita kepada Yesus, pencipta dan penebus kita. Jadi bersyukur karena Allah selalu berulang-ulang, ya, menginspirasikan secara bangsa bahwa ada satu hari yang luar biasa adalah Sabat, ya, yang membedakan pada saat mereka masih berada di Mesir dan pada saat mereka keluar dari Mesir sebagai budak. Dan tentunya ini merupakan satu mental positif yang mereka miliki karena mereka punya Allah yang luar biasa. Dikatakan bahwa engkau dibawa keluar dari sana oleh Tuhan Allahmu dan dengan tangan yang kuat dan lengan yang terancung, ya. Ulangan 5 ayat 15. Jadi saya mengulangi lagi, tujuan Allah, rencana Allah tidak dapat dipahami oleh bangsa Israel. Tetapi rencana Allah bagi Israel adalah untuk membebaskan mereka, ya, menunjukkan kepada mereka bahwa hanya Allah yang sanggup mengoreksi, mengedit, ya, mereview, ya, kekurangan mereka menjadi satu aset yang besar terhadap kerohanian mereka saat itu, dan tentunya kita bisa pelajari di dalam buku Keluaran lebih jelas. Artinya begini, Allah berperan untuk selalu menyelamatkan Israel karena Israel ini adalah biji mata
Tuhan. Ya. Dan tentunya tujuannya adalah bagaimana Israel dapat dipulihkan kembali, khususnya ya hari Sabat yang selalu didengungkan, ya diceritakan di dalam buku Kejadian yang sangat menarik untuk hari perhentian. Dan Allah lah yang melakukan proses penciptaan itu secara real dan benar. Itu Pak Darwis yang menarik. Ya Pak Kaunang, ini pemikiran aja Pak Kaunang. Ternyata hari Sabat juga sebagai tanda penebusan ya. Apa yang kita lakukan sebagai tanda penebusan di hari Sabat itu Pak? Silakan Pak Kaunang. Ya, memang kalau kita pelajari tentang kasih karunia, ada Dewan Musyawarah Allah yang sudah mengirimkan Yesus Kristus ya untuk melepaskan kita dari cengkraman dosa. Ya, tujuan kita sebagai the remnant, umat yang sisa ya, memiliki satu strategi yang benar yang bisa kita sampaikan juga kepada orang lain, keluarga kita, bagaimana kita ditebus secara cuma-cuma oleh Yesus Kristus. Dan rancangan ini adalah sesuatu yang tidak dapat kita pecahkan secara manusia berdosa. Tugas kita adalah sama seperti bangsa Israel. Bersyukur karena kita mau dibebaskan dari pemikiran-pemikiran yang mengarah kepada kematian kekal. Ya, berubah menjadi satu opportunity, satu kesempatan untuk bisa memperoleh kehidupan yang kekal melalui Yesus Kristus. Ini Pak Darwis yang mungkin menjadi momentum bagi para pemirsa untuk lebih giat ya, mempelajari firman Allah dan percaya kepada Yesus Sang Penebus. Terima kasih Pak Kaunang. Saya mau kembali ke Pak Fajar ini. Pak Fajar, memelihara Sabat. Nah, bagaimana ini memelihara Sabat ini? Silakan Pak Fajar. Iya, Pak Darwis. Tentunya kita sebagai umat Tuhan, apalagi umat Gereja Masehi Advent hari yang ke-7 tentunya sudah paham betul ya mengenai memelihara hari Sabat, karena ini menjadi satu tanda bagi umat Tuhan juga ya. Nah, sekarang pertanyaannya adalah apakah kualitas dari hukum memelihara hari Sabat itu sama dengan perintah-perintah yang lain? Jangan membunuh, kemudian jangan mencuri, jangan bersaksi dusta, sama tentunya ya. Tentunya sama bagi kita. Nah, bagi kita sendiri memang tidak dijelaskan secara spesifik bagaimana kita memelihara hari Sabat ini, Pak Darwis. Tidak ada satu ada satu juklak gitu ya, tapi ada satu ayat Alkitab yang bisa kita jadikan sebagai referensi ya. Kita jadikan sebagai referensi itu di dalam Mazmur pasal yang ke-92. Ini menarik sekali ini ya, Mazmur. Apa yang harus kita lakukan selama kita memelihara hari Sabat, hari istimewa, hari Sabat Tuhan yang diberkati oleh Tuhan? Apa yang harus dilakukan? Tadi saya menangkap ada satu yang menarik dari Pak Kaunang jelaskan. Bagaimana bangsa Israel itu bersyukur kepada Tuhan atas pembebasan yang Tuhan sudah berikan. Nah, kita akan lihat referensi ya dari Mazmur 92 ayat yang ke-2. Adalah baik untuk menyanyikan syukur kepada Tuhan dan untuk menyanyikan mazmur bagi namamu yang maha tinggi. Yang pertama, bersyukur kepada Tuhan. Kemudian ayat yang ketiga, untuk memberitakan kasih setiamu di waktu pagi dan kesetiaanmu di waktu malam. Jadi memberitakan kasih Tuhan yang luar biasa. Jadi pada saat kita memelihara hari Sabat, hari yang ke-7, tentunya itu mestinya harus dipenuhi dengan ucapan-ucapan syukur. Kemudian kita beritakan bagaimana kebesaran Tuhan, pemeliharaan Tuhan pada masa lalu. Sehingga hari Sabat yang kita tunggu-tunggu, yang kita nanti-nantikan, ini menjadi satu waktu yang sangat begitu bahagia, begitu intim ya, bersama-sama dengan keluarga. Kita datang kepada Tuhan, kita berbakti dengan Tuhan yang benar-benar kita sembah. Dan mengingatkan kita, sekali lagi Pak Darwis mengingatkan kita, dari mana sih asal-usul kita ini? Kita itu diciptakan serupa dengan gambar Allah yang ada di surga. Tentunya tabiat, perilaku kita, itu sesuai dengan Tuhan sebagai pencipta yang agung. Kemudian yang kedua, bagaimana kita memelihara hari Sabat? Yaitu menjaga hubungan secara horizontal.
bukan saja secara vertikal dengan Tuhan sebagai pencipta kita, tetapi dengan sesama kita sebagai manusia, dengan sahabat-sahabat kita, dengan teman-teman kita, dan sebelum memasuki hari Sabat, apabila kita punya ada satu masalah yang belum diselesaikan, jangan sampai kita memasuki hari Sabat. Jadi kita selesaikan mungkin ada salah dengan rekan-rekan kita, dengan sahabat-sahabat kita saling memaafkan satu sama lain sebelum kita memasuki hari Sabat, karena kita menginginkan hari Sabat ini adalah hari yang penuh dengan kekudusan, kesucian, di mana hati kita itu sudah tidak ada satu ganjelan dengan sahabat-sahabat kita, dengan teman-teman kita, atau bahkan mungkin dengan rekan bisnis kita. Kita selesaikan itu dan kita siap untuk memelihara hari Sabat yang indah. Begitu Pak Darwis. Ya, baik Pak Fajar, ini hanya pemikiran apa sih yang bisa kita lakukan secara sederhana pada hari Sabat agar hubungan kita dengan keluarga, dengan sahabat, dan orang lain lagi bisa lebih baik, Pak Fajar. Iya, saya senang sekali tadi panelis Saudara Elvin sudah menjelaskan pada hari Sabat itu, ya kita jangan egois, hanya untuk mementingkan diri kita sendiri. Tetapi bagaimana hari Sabat ini bisa menjadi satu berkat, menjadi saluran berkat bagi orang lain, kita bisa bisa membagikan kebahagiaan kita, sukacita kita. Jadi memang hari Sabat ini penuh dengan penuh dengan sukacita, penuh kedamaian, tanpa ada satu kemurungan di dalam wajah kita. Tentunya kita menolong orang lain ini tentunya akan menguatkan dan membuat bahagia kita ya, membantu orang lain, kemudian menjadi berkat orang lain. Apakah salah kita mengunjungi panti asuhan atau mungkin kepada saudara-saudara kita yang kekurangan? Tidak ada salahnya. Justru hari Sabat ini kita bisa gunakan dengan sukacita waktu kita untuk kebahagiaan orang lain, sehingga mereka juga melihat, oh iya ya, hari Sabat ini menjadi satu hari Sabat yang berkat, yang menjadi berkat bagi semua orang, bukan hanya sebagai umat-umat Tuhan, tapi orang lain juga bisa merasakan pada hari Sabat bagaimana mereka juga bersyukur kepada Tuhan melalui berkat-berkat yang disediakan Tuhan melalui kita, melalui ya mungkin organisasi kita atau mungkin ada komunitas kita, sehingga kita benar-benar hari Sabat itu bukan menjadi satu beban ya, bukan menjadi satu beban, tapi menjadi satu kesempatan bahagia kita bisa membahagiakan orang lain pada hari Sabat. Begitu Pak Darwis. Terima kasih Pak Fajar. Tidak terasa pemirsa, kita sudah sampai pada akhir diskusi ini. Kita akan minta Pak Tobing untuk memberikan kesimpulan maupun closing statement dari diskusi kita. Silakan Pak Tobing. Baik, pemirsa yang diberkati Tuhan, kejadian penciptaan jagat raya ini sungguh di luar kuasa kita untuk memahaminya. Ya, memang ini benar-benar kuasa adikodrati yang luar biasa yang kita tidak bisa menyelami dengan kuasa kita manusia. Bayangkan Pak Darwis, matahari itu punya diameter kira-kira 860.000 mil dan itu bisa menampung 1 juta planet sebesar seukuran bumi. Jadi ada bisa 1 juta seukuran bumi masuk ke dalam satu matahari. Padahal matahari itu hanya salah satu bintang di antara 100 miliar bintang di dalam galaksi Bima Sakti. Ya, galaksi kita Bima Sakti. Padahal ada miliaran galaksi yang ada di alam semesta ini. Dan hanya ada satu bintang pistol namanya. Satu bintang pistol saja, dia bisa mengeluarkan tenaga 10 juta kali lebih besar dari tenaga yang dikeluarkan matahari kita. Dan satu bintang pistol bisa menampung 1 juta bintang seukuran matahari. Perkiraannya Pak Darwis ada 10 miliar triliun. Ya, miliar triliun berarti sudah berapa nolnya? Ya 10 miliar triliun bintang yang ada di jagat raya. Ini semua mengingatkan kita betapa hebatnya kuasa Allah itu. Itu makanya Allah perlu menciptakan, membuat satu ritme supaya kita berhenti mengingat Dia bahwa Dialah pencipta kita. Tidak usah khawatir, segala kebutuhan kita akan dipenuhi oleh Tuhan.
Dan hari Sabat, ya, hari Sabat adalah mengapa ada sebuah kutipan mengatakan seperti ini. Salah satu alasan penting mengapa Tuhan membebaskan Israel dari perbudakan Mesir adalah supaya apa? Supaya bangsa Israel bisa kembali memelihara hari Sabatnya yang kudus. Para pemirsa yang diberkati Tuhan, kalau kita tidak mengindahkan kekudusan hari Sabat, artinya kita menikmati hidup di dalam perbudakan. Tuhan melepaskan bangsa Israel dari Mesir supaya mereka bisa benar-benar menguduskan hari Sabat. Mari kita sebagai umat-umat yang sudah dibebaskan Allah dari dosa, kita tidak budak dosa lagi. Kita tidak budak dosa lagi. Mari kita berhenti di hari ke-7, mengingat Allah lah pencipta kita. Sebagai sebuah ritme yang Tuhan ciptakan agar kita selalu mengingat Engkaulah pencipta kami. Kalau bukan karena itu, kami tetap akan jadi budak. Saya percaya pemirsa yang diberkati Tuhan tidak mau disebut budak. Saya percaya kita adalah anak-anak Allah, imamat yang rajani, umat kepunyaan Allah. Maka kita perlu selalu mengingat Allah, betapa besar kuasa Dia yang telah menciptakan alam semesta ini. Kiranya Tuhan memberkati kita. Amin. Terima kasih para panelis yang luar biasa pada hari ini. Terima kasih semua keterangan mengenai Sabat ini. Mari kita sucikan hari Sabat dengan penuh sukacita. Baik pemirsa, demikianlah diskusi kita pada hari ini. Kami berharap ada inspirasi baru yang boleh kita dapatkan pada kali ini. Baik, kita akan tutup diskusi ini dengan doa yang dipimpin oleh Pak Adri Kauntani. Silakan Pak Adri. Baiklah, kita satu di dalam doa. Ya Allah Bapa kami yang ada di dalam kerajaan surga, inspirasi yang luar biasa, yang positif yang bisa kita ambil, khususnya juga bagi para pemirsa, bahwa kita ini adalah budak-budak dosa. Tetapi puji Tuhan, melalui pelajaran Kejadian pasal 1 ayat 1 sampai ayat 31 memberikan satu pemikiran yang positif, bahwa dengan Allah menggambarkan satu kehidupan yang tidak dapat dipikirkan secara manusia yang berdosa, maka kami bersyukur Allah sudah mengirimkan Yesus Kristus untuk membebaskan kami semua dari budak-budak dosa. Ya Bapa, terpujilah namamu, ajarlah kami termasuk para pemirsa untuk selalu setia menyelidiki firman Allah. Terpujilah namamu, dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Amin. Sekali lagi terima kasih para panelis, terima kasih pemirsa, terima kasih atas waktunya mendengar rekaman ini dan boleh membagikannya kepada yang lain. Terima kasih juga kepada Pak Simon Umanti yang merekam, mengedit dan mendistribusikannya. Shalom. 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 Shalom.